Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, mata kuliah P3 kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami dapatkan dari desain proses manufaktur dan desain industri pengembangan produk. Sebelumnya di sini ada nama anggota kami. Yang pertama adalah ada saya, yaitu Gibran Christopher dengan NIM 1221 1035. Lalu ada S2 Tri Swahiri dengan NIM 12211028. Ada Munifa Septia NIM 12211064 dan Nora Angeli dengan NIM 12211068. Oke, di sini ada outline yang pertama yaitu definisi desain proses manufaktur. Lalu yang kedua ada metode DFM atau Design for Manufacturing. Lalu yang ketiga ada menilai untuk kebutuhan industri dan keempat pengaruh dan manajemen proses desain industri. Untuk yang pertama yaitu definisi desain proses manufaktur. Nah, desain proses manufaktur di sini merupakan metode untuk mencapai sasaran. Ya, sasarannya di sini yaitu keberhasilan produk dari segi ekonomi dengan penerapan efektif yang akan menciptakan biaya manufaktur yang lebih rendah tanpa mengorbankan kualitas produk. Lalu ada metode DFM atau Design for Manufacturing, yaitu metode DFM dimulai dari dilakukan selama proses pengembangan dimulai, selama tahapan pengembangan produk, sewaktu fungsi-fungsi dan spesifikasi produk ditentukan, yaitu yang dimulai dari memperkirakan biaya manufaktur, mengurangi biaya komponen, mengurangi biaya perakitan, dan mempertimbangkan faktor keputusan, pengaruh keputusan DFM pada faktor lainnya. Memperkirakan biaya manufaktur. Yang pertama di sini adalah biaya manufaktur merupakan jumlah seluruh biaya untuk input dari sistem dan untuk proses pembuangan output yang dihasilkan oleh sistem. Nah, perkiraan biaya manufaktur dari suatu produk yang terdiri dari biaya-biaya dalam tiga kategori. Kategori yang pertama yaitu biaya-biaya komponen, yaitu komponen dari suatu produk, ya mau itu komponen standar dan ataupun komponen berdasarkan pesanan yang dibuat berdasarkan rancangan pembuat dari material mentah seperti lembaran baja, biji plastik atau batangan aluminium. Lalu yang kedua biaya-biaya perakitan. Nah, di biaya perakitan di sini ada barang-barang diskrit yang biasanya dirakit dari komponen-komponen produk. Nah, proses perakitan hampir selalu mencakup biaya upah tenaga kerja dan juga mencakup biaya peralatan dan perlengkapan. Lalu yang ketiga ada biaya overhead. Nah, biaya overhead sendiri kategori biaya yang digunakan untuk mencakup seluruh biaya-biaya lainnya atau di luar dari rencana-rencana yang telah ada. Nah, biaya ini biasanya dibedakan menjadi dua tipe, yaitu pendukung dan tidak langsung. Biaya pendukung adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan penanganan material, jaminan kualitas, pembelian, pengiriman, penerimaan, dan pemeliharaan. Nah, biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung, seperti misalnya gaji penjaga keamanan dan perawatan bangunan, karena kegiatan-kegiatan ini terbagi atau tidak termasuk di antara beberapa produk atau sulit untuk mengalokasikan secara langsung pada suatu produk secara spesifik. Selanjutnya, metode DVM yang kedua ada mengurangi biaya komponen. Untuk kebanyakan produk diskrit yang sangat bersifat teknik, biaya komponen yang dibeli akan menjadi elemen biaya yang paling berarti. Dalam mengurangi biaya komponen, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, memahami hambatan proses, yaitu untuk merancang ulang komponen guna mendapatkan kinerja yang sama, seraya menghindari langkah manufaktur yang menimbulkan biaya. Perancangan harus mengetahui tipe operasi apa yang sulit dilakukan dalam produksi dan dengan dasar biaya apa. Yang kedua, mendesain ulang komponen untuk mengeliminasi tahapan proses pembuatannya, yaitu kecermatan rancangan yang diusulkan akan mengarahkan pada usulan rancangan ulang yang dapat menghasilkan penyederhanaan proses produksi. Lalu yang ketiga,
yaitu memilih skala ekonomi yang tepat untuk memproses komponen. Skala ekonomi untuk suatu komponen yang dibuat terjadi karena dua alasan, yaitu yang pertama karena biaya tetap dibagi di antara lebih banyak unit dan biaya variabel menjadi lebih rendah karena perusahaan dapat mempertimbangkan penggunaan proses-proses dan peralatan yang lebih luas dan efisien. Yang keempat, menstandarisasi semua komponen dan proses. Prinsip skala ekonomis juga digunakan dalam pemilihan komponen dan proses. Jika volume produksi bertambah, biaya per unit komponen akan berkurang. Yang kelima, membuat suatu black box pengadaan komponen. Lalu yang selanjutnya ada mengurangi biaya perakitan. Perancangan untuk perakitan, Design for Assembly, DFA, kadang dinyatakan sebagai bagian DFM yang melibatkan minimasi biaya perakitan dengan memfokuskan perhatian pada biaya perakitan akan memberikan manfaat tidak langsung yang kuat. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya perakitan yaitu dengan membuat komponen yang terintegrasi, meningkatkan harapan konsumen terjadi perakitan produk. Selanjutnya, mempertimbangkan pengaruh keputusan DFM pada faktor lainnya. Terdapat 4 pengaruh keputusan DFM, yaitu yang pertama, pengaruh DFM pada waktu pengembangan. Waktu pengembangan dapat menjadi sangat berharga karena alasan ini. Keputusan DFM harus dievaluasi untuk melihat pengaruhnya pada waktu pengembangan, seperti pengaruhnya juga pada biaya manufaktur. Yang kedua, pengaruh DFM pada biaya pengembangan. Biaya pengembangan sangat simetris dengan waktu pengembangan, maka perhatian yang sama mengenai keterkaitan antara kerumitan dan waktu pengembangan digunakan untuk biaya pengembangan. Yang ketiga, pengaruh DFM pada kualitas produk. Sebelum mengambil keputusan DFM, tim harus mengevaluasi pengaruh keputusan pada kualitas produk. Di bawah kondisi ideal ini, tindakan untuk mengurangi biaya manufaktur juga akan memperbaiki kualitas produk. Yang keempat, pengaruh DFM pada faktor-faktor eksternal. Keputusan perancangan mungkin memiliki implikasi melebihi tanggung jawab suatu tim pengembangan tunggal. Dalam batasan ekonomis, implikasi ini mungkin dipandang sebagai masalah eksternal. Dua masalah eksternal adalah komponen yang digunakan kembali dan biaya daur hidup. Lalu selanjutnya menilai kebutuhan untuk industri. Produk yang akan diluncurkan ke pasar selain telah memenuhi aspek fungsi, aspek desain industri juga harus dipenuhi. Ruang lingkup desain industri meliputi dua aspek, yaitu penciptaan dan pengembangan konsep dan spesifikasinya, serta mengoptimalkan fungsi dan nilai produk, tampilan produk, dan sistem. Menurut Dreyfus, tahun 1967, jabaran kedua aspek tersebut berupa yang pertama utilitas, yaitu aman, mudah pemakaiannya, dan intuitif. Yang kedua, penampilan, yaitu kombinasi bentuk garis, proporsi, dan warna menjadi sesuatu yang indah. Yang ketiga, kemudahan perawatan, yaitu mudah dirawat dan diganti. Yang keempat, biaya rendah, yaitu biaya produksi rendah. Yang kelima, komunikasi, yaitu filosofi dan misi perusahaan tercermin pada kualitas visual produk. Setelah konsep produk diberi sentuhan desain industri, maka produk tersebut tampak estetis dan siap dipajang di etalase toko seperti produk lainnya. Selanjutnya ada pengaruh dan manajemen proses desain industri. Yang pertama ada kualitas produk, yang kedua biaya produk, yang ketiga efisiensi produk, yang keempat ada keamanan, dan yang kelima ada kepuasan konsumen. Proses desain industri merupakan tahapan penting dalam pengembangan produk dan sistem. Pengaruh proses desain industri dapat dirasakan dalam berbagai aspek, seperti kualitas produk, biaya produksi, efisiensi produksi,
keamanan dan kepuasan konsumen. Beberapa pengaruh proses desain industri yang paling signifikan adalah yang pertama kualitas produk. Desain industri yang baik dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan fitur-fitur yang diinginkan konsumen, serta dapat meningkatkan daya saing produk. Yang kedua, biaya produksi. Proses desain industri yang efisien dapat mengurangi biaya produksi karena produk dirancang untuk meminimalkan biaya bahan baku, waktu produksi, dan biaya lainnya. Yang ketiga, efisiensi produksi. Proses desain industri yang baik juga dapat meningkatkan efisiensi produksi karena produk dirancang untuk mempercepat proses produksi dan mengurangi waktu produksi. Yang keempat, desain industri yang baik dapat Yang keempat, keamanan. Desain industri yang baik dapat meningkatkan keamanan produk dengan memperhatikan aspek keselamatan pada tahap desain, seperti meminimalkan risiko keselamatan atau risiko kecelakaan atau kegagalan produk. Yang kelima, kepuasan konsumen. Proses desain industri yang baik dapat meningkatkan kepuasan konsumen dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya, untuk mengelola proses desain industri yang dengan baik, perusahaan perlu memiliki sistem manajemen desain industri yang efektif. Manajemen desain industri meliputi pengelolaan tahapan desain produk, mulai dari konseptualisasi hingga produksi. Beberapa langkah penting dalam manajemen desain industri adalah yang pertama, analisis kebutuhan dan pasar, yaitu melakukan riset pasar dan analisis kebutuhan konsumen untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, konsep dan perencanaan, yaitu membuat konsep desain dan perencanaan produk yang mencakup tujuan, spesifikasi, dan batasan yang perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, desain dan pengembangan, yaitu melakukan desain produk dengan mempertimbangkan spesifikasi, biaya, dan keamanan produk. Yang keempat, pengujian dan evaluasi, yaitu melakukan pengujian produk untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Yang kelima, produksi dan distribusi, yaitu memproduksi produk dan mendistribusikannya ke pasar. Dengan mengelola proses desain industri dengan baik, perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, efisien, dan aman, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan daya saing produk. Selanjutnya, materi CPMK yang kelima pada mata kuliah P3 yaitu inkubasi dan inkubator produk yang dikembangkan. Dengan outline-nya itu inkubasi dan inkubator teknologi dan bisnis. Ketiga, ada model bisnis kompetitif. Keempat, progress project based learning. Dan terakhir, presentasi kelompok pengembangan produk. Inkubasi dan inkubator. Ruang kecil berbentuk kotak yang dengan kondisi ruangannya terkendali untuk memenuhi kebutuhan hidup bayi yang ada di gambar, yang ada di dalamnya disebut inkubator, dan kegiatan tersebut disebut inkubasi. Pada perkembangan selanjutnya, istilah inkubator diadopsi untuk digunakan pada bidang-bidang lainnya, yang termasuk industri untuk menerapkan ide agar memiliki kelayakan teknologi dan kelayakan bisnis. Pengertian inkubasi dan inkubator dapat ditulis dalam bentuk dummy, misalnya inkubator X dan inkubasi X. Kata X dapat diisi seperti teknologi, bisnis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada inkubasi dan inkubator, teknologi dan bisnis. Dalam inkubasi teknologi dikenal dengan sebutan inkubator teknologi atau IE. Dan wadah inkubasi bisnis disebut inkubator bisnis, disingkat IB. Inkubasi bisnis dijalankan setelah inkubasi teknologi yang dihasilkan oleh inkubator teknologi yang mengindikasikan bahwa proses ekonomi positif. Inkubator teknologi ditempatkan di perguruan tinggi atau lembaga riset yang dekat dengan penelitian dan fasilitas laboratorium dengan manajemen bagian dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang bersangkutan. Sedangkan inkubator bisnis selain ditempatkan di perguruan tinggi dan atau lembaga riset juga dapat ditempatkan di luar keduanya. Tiga, ada model bisnis, yaitu model dari bisnis kompetitif bertujuan untuk memperoleh profit yang tinggi dan nilai-nilai kompetitif lainnya yang diyakini oleh setiap firma atau perusahaan. Agar model bisnis yang diterapkan setiap firma mendapatkan profit yang maksimal dan produknya diterima oleh pasar, maka diperlukan inovasi agar keadaannya sesuai dengan perkembangan zaman. Pelaku bisnis harus memiliki karakter
sirklin, dan kegiatan bisnis perlu P2M3 dan instrumen pelaksanaan bisnis. Kegiatan bisnis ini selanjutnya diungkapkan dalam bentuk model bisnis yang digambarkan di atas Canva, seperti gambar di samping. Selanjutnya, progress project-based learning. Project-based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada mata kuliah perancangan dan pengembangan produk ini, mahasiswa melakukan kegiatan proyek dengan mendesain dan mengembangkan konsep suatu produk berdasarkan produk lama atau produk yang sudah ada. Pada kelompok 8, kami mengembangkan konsep produk berupa abon jantung pisang kepok dengan ikan patin menggunakan metode 6N. Progres yang telah dilakukan oleh kelompok kami yaitu telah melakukan pembuatan prototipe produk, menentukan kemasan yang praktis, dan desain kemasan yang menarik. Selain itu, kami juga sedang menentukan masa kadaluarsa produk ini. Kemudian presentasi kelompok pengembangan produk. Presentasi pengembangan produk adalah presentasi yang digunakan untuk memperkenalkan produk baru atau produk yang dikembangkan agar audiens memahami produknya dan cara kerjanya. Pengembangan produk yang dilakukan oleh kelompok 8 yaitu produk abon jantung pisang kepok dengan ikan patin yang dapat dimakan sebagai lauk pauk bagi masyarakat yang gemar dengan olahan jenis abon dan bisa juga dimakan sebagai camilan. Abon ini memiliki warna kuning kecoklatan dengan tekstur garing dan berserat. Pembuatan abon ini menggunakan bahan dasar serat jantung pisang kepok dan serat ikan patin yang telah dikukus dan dicabik-cabik, kemudian ditumis dengan ditambahkan santan dan rempah-rempah tanpa tambahan bahan kimia, bahan pengawet, dan bahan penguat rasa atau MSG, sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. Target pasar yang dituju pada pasar sekunder yaitu dimulai dari lingkungan kampus, yakni sesama mahasiswa, kalangan dosen, dan kantin yang berada di kampus, lalu ibu rumah tangga, pekerja, dan orang-orang yang memiliki gaya hidup sehat. Berikut gambaran produk kami yaitu abon jantung pisang kepok dan ikan patin, dan berikut kemasan yang akan kami gunakan. Baik, terima kasih. Sudah selesai presentasi yang telah kami lakukan, hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.